Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang materi fikih kelas 10 tingkat MA bab 2, yaitu tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Hukumnya pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Dan beberapa tahap pengurusan jenazah, yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat, atau dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Pengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam, tubuh atau anggota badan masih lengkap, jenazah tersebut bukan mati syahid. Yang berhak memandikan jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, dan sebaliknya kecuali suami atau istri. Jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Cara memandikan jenazah. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga auratnya tidak terlihat. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan atau bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh tubuhnya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah jenazah. Yang keenam yaitu masukkan jari tangan yang sudah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Yang ketujuh, siramkan ke tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian ke sebelah kirinya. Yang kedelapan, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dengan wangi-wangian. Yang kesembilan, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikkan dan menggosokkan anggota tubuhnya. Yang kesepuluh, mandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Sunahnya adalah 3 kali. Yang ke-11, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kain kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Yang ke-12, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Tahap yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Untuk laki-laki, yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah harus lebih besar. Yang kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain, lalu letakkan di atas kain dan diberi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas atau semisalnya. Jika tidak ada kain kafan,
kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah atau kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan, kemudian kuburkan dalam satu liang lahat, sebagaimana dilakukan terhadap syuhada atau perang Uhud. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nasrul. Oke, saya akan meneruskan cara mengkafani kalau mayatnya perempuan. Yang pertama yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Yang kedua, lembar kedua untuk kerudung kepala. Lembar ketiga untuk baju kuning. Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikanlah sarung, cukup sobek saja, tidak jahit. Yang kelima, pakaikanlah baju kurungnya. Yang keenam, dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Yang ketujuh, pakaikanlah penutup kepalanya. Yang ke-8 yaitu membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang setelahnya telah disiapkan di bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan, dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu siap untuk disolatkan. Berikutnya cara mensolati jenazah. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, membaca doa setelah takbir ketiga. Yang kelima, membaca doa setelah takbir keempat. Jika mayatnya laki-laki, maka niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah. Jika mayatnya perempuan, maka niatnya usolli ala hadal mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayah. Yang terakhir yaitu mengubur jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya jenazah dipikul oleh 4 orang jamaah. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.